Dari Cikal ini Pak Gubernur memang mengurangi acara-acara kita ini gitu kan. Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) menggelar rapat kerja nasional Rakernas di Senggigi, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, NTB, Jumat 12 Desember 2025. Ketua Panitia Rakernas IKADIN 2025, Irfan Suryadiata mengatakan, kegiatan ini berfokus pada evaluasi program kerja yang telah ditetapkan sebelumnya di Bali, serta merumuskan agenda strategis ke depan, termasuk pengawalan terhadap perubahan Undang-Undang Advokat. Ketua DPD 2 IKADIN NTB ini menjelaskan bahwa Rakernas ini memiliki dua agenda utama yang penting bagi organisasi dan penegakan hukum di Indonesia. Agenda pertama adalah mengevaluasi pelaksanaan program dan keputusan yang telah ditetapkan pada Rakernas sebelumnya di Bali. Apa yang sudah berjalan, apa yang belum, ucap Irfan. Yang kedua, kita tentu untuk merumuskan agenda-agenda penting organisasi ke depan. Seperti apa? Baik itu dalam konteks penguatan struktur organisasi maupun dalam konteks bagaimana organisasi ini memberikan kontribusi bagi bangsa dan negara dalam konteks perubahan-perubahan undang-undang, sambungnya. Fokus eksternal utama IKADIN saat ini adalah mengawal perubahan Undang-Undang Advokat. Hal ini menjadi krusial setelah adanya pembaharuan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang sebelumnya juga sudah berhasil dikawal oleh organisasi advokat secara umum, termasuk IKADIN. Perubahan UU Advokat ini bertujuan untuk memperkuat eksistensi dan peran advokat dalam sistem hukum, khususnya saat memberikan pendampingan hukum. Selain itu, IKADIN sekarang juga mengawal perubahan Undang-Undang Advokat supaya eksistensi advokat ini dalam rangka melakukan pendampingan hukum itu lebih kuat lagi, ungkap Irfan. Selama ini peran advokat dalam tahap penyidikan dan penyelidikan cenderung pasif, tidak dapat memberikan masukan atau saran kepada penyidik. Namun dengan adanya KUHP yang baru, peran advokat menjadi lebih kuat. Peran daripada advokat lebih kuat lagi, yaitu dia bisa memberikan catatan-catatan, bisa memberikan masukan, saran, bahkan mungkin bisa melakukan sanggahan-sanggahan terhadap apa yang dipandang perlu dalam konteks pembelaan terhadap klien, katanya. Keberadaan Kartu Anggota Advokat Indonesia (KUHP) yang telah mencantumkan hal-hal tersebut harus didorong agar masuk dan balance antara undang-undang advokatnya juga, supaya dia balance antara undang-undang advokatnya dengan KUHP dan KUHP yang baru, tegasnya. IKADIN telah memberikan sumbangsih berupa naskah akademik berkaitan dengan perubahan-perubahan undang-undang tersebut. Di Nusa Tenggara Barat, NTB, anggota IKADIN di NTB berjumlah lebih dari 600 orang. Alhamdulillah solid semua, jelasnya. Mengingat wilayah NTB yang luas, mulai dari ujung Ampenan hingga ujung Sape, Rakernas kali ini dihadiri perwakilan, yaitu para ketua dan sekretaris DPC se-NTB beserta perwakilan DPC IKA di seluruh Indonesia. Oh ya, jadi Rakernas ini intinya adalah kita mengevaluasi kerja-kerja organisasi yang sudah ditetapkan dan diputuskan di Rakernas sebelumnya di Bali. Apa yang sudah berjalan, apa yang belum, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tentu untuk merumuskan agenda-agenda penting organisasi ke depan. Seperti apa, baik itu dalam konteks penguatan struktur organisasi, ya, maupun dalam konteks bagaimana organisasi ini memberikan kontribusi bagi bangsa dan negara dalam konteks perubahan-perubahan undang-undang. Nah, kan sekarang ini kalau KUHP dan KUHP itu kan sudah berhasil dikawal ya oleh organisasi advokat secara umum, termasuk salah satunya IKADIN. Nah, selain itu IKADIN sekarang juga mengawal perubahan undang-undang advokat gitu ya, supaya eksistensi advokat ini dalam rangka melakukan pendampingan hukum ya itu lebih kuat lagi gitu kan, karena selama ini kan juga advokat ya kalau dalam tataran penyidikan dan penyelidikan itu sifatnya hanya pasif, tidak bisa memberikan masukan, kritik dan lain sebagainya, saran kepada penyidik ya. Nah, itu seluruhnya menjadi domain penyidik. Nah, tapi sekarang itu dengan adanya KUHP baru itu juga peran daripada advokat lebih kuat lagi, yaitu dia bisa memberikan catatan-catatan, bisa memberikan masukan, saran, bahkan mungkin bisa melakukan
sanggahan-sanggahan terhadap apa yang dipandang perlu dalam konteks pembelaan terhadap klien. Nah, ini keberadaan KUHP yang telah mencantumkan hal yang seperti yang sudah saya sampaikan itu harus didorong masuk di dalam undang-undang advokat juga, supaya dia balance antara undang-undang advokatnya dengan KUHP dan KUHP yang baru. IKADIN menjadi salah satu yang masuk dalam JC ya. Ya, itu judicial review terhadap undang-undang advokat ini. Iya, kalau itu kan tokoh-tokoh IKADIN memang udah beberapa kali melakukan itu kan. Nah, tetapi secara prinsip kita memberikan sejenis naskah akademik ya. Naskah akademik dari IKADIN berkaitan dengan perubahan-perubahan undang-undang itu. Apa ini menjadi salah satu agenda yang masuk dalam Rakernas? Iya, masuk. Ini masuk dalam Rakernas ini, agenda besarnya ya mengawal perubahan undang-undang advokat salah satunya kan. Nah, selain persoalan internal. Jadi di Rakernas ini yang kita bahas internal dan eksternal. Internal ini bagaimana penguatan program-program organisasi ya, supaya organisasi ini bisa menjadi lebih berkembang, lebih kuat secara struktur ya. Eksternalnya tentu mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah, khusus yang berkaitan dengan kepentingan penegakan hukum. Kalau di NTB sendiri anggota IKADIN berapa jumlahnya? Kalau NTB itu sudah 600-an, lebih 600 seluruhnya ya. Itu solid ya. Semua ya. Alhamdulillah solid semua ya. Cuman ya tersebarnya dari ujung Ampenan sampai ujung Sape ya. Jadi yang hadir sekarang ini hanya perwakilan ketua-ketua dan sekretaris DPC se-NTB. Terima kasih Pak Ketua. Dan Ibu Cika ini Pak Gubernur ini memang waduh acara kita ini gitu kan. Di Indonesia menjadi pilar penting dalam sistem peradilan dan secara teguh menjalankan peran sebagai officium nobil progres yang mulia. Hari ini yang kita hormati, tema diskusi panel yang diangkat dan rencana KUHP yang baru. Di KUHP masih rencana karena baru disahkan oleh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.